Di desa Karangwuni, orang-orang tidak pernah menyebut kebun bambu Sabrang dengan suara lantang. Mereka menunjuknya dengan dagu atau lirikan mata, seolah-olah menyebut namanya terlalu keras, bisa membangunkan sesuatu yang sedang tidur di dalamnya. Kebun itu tumbuh di tanah cekung yang selalu lebih dingin dari sekitarnya. Bahkan saat kemarau panjang, kabut tipis tetap menggantung di antara batang-batang bambu yang tinggi dan rapat. Di tengahnya berdiri langgar kayu tua, kecil, beratap miring. Catnya sudah lama hilang dimakan cuaca. Lantainya papan tipis, dindingnya berlubang lubang kecil seperti bekas tusukan. Langgar itu tak pernah dipakai lagi sejak 30 tahun lalu. Setidaknya begitu kata orang-orang. Namun setiap malam Jumat Kliwon tepat jam 0:07, lampu minyak di dalamnya menyala sendiri. Ayah Raka meninggal 2 bulan lalu. Tidak ada penyakit berat, tidak ada tanda-tanda sebelumnya, hanya demam 3 hari. Lalu tubuhnya membiru seperti kekurangan napas. Sebelum meninggal, ayahnya sempat menggenggam tangan Raka erat-erat dan berbisik satu kalimat yang tak pernah ia pahami. Kalau lampunya menyala, jangan kau dekati. Raka mengira itu hanya delirium orang sakit. Sampai malam itu, malam ketika ia melihat sendiri cahaya kuning redup berpendar dari tengah kebun bambu. Angin malam menggerakkan dedaunan, menimbulkan suara gemerisik yang aneh. Bukan seperti angin biasa, lebih seperti banyak orang yang berbisik dalam satu tarikan napas panjang. Raka membawa senter dan pisau kecil. Ia tak tahu untuk apa pisau itu. Mungkin hanya untuk menenangkan diri. Langkahnya perlahan menyusuri pematang sawah. Lumpur menempel di sandal, berat seperti menahannya untuk kembali. Semakin dekat, udara semakin dingin. Bulu kuduknya berdiri, dan di sana, di tengah kabut yang tebal, langgar itu berdiri dengan lampu minyak menyala terang. Cahayanya tidak goyah oleh angin, seolah-olah dilindungi sesuatu. Raka mendorong pintu kayu yang setengah terbuka. Engselnya berderit panjang. Suara yang terdengar terlalu nyaring di tengah sunyi. Di dalam, bau minyak tanah bercampur aroma apek kayu tua. Sajadah lusuh tergelar di lantai. Di tengahnya, lampu minyak dengan api kecil yang stabil, dan di samping sajadah ada bekas telapak tangan hitam. Bukan tanah, bukan lumpur, lebih seperti jelaga, tapi basah. Raka berlutut, menyentuhnya pelan. Masih hangat. Suara azan tiba-tiba terdengar. Allahu Akbar, lirih, serak, terpotong-potong. Raka berdiri cepat, menyorotkan senter ke segala arah. Tak ada siapa-siapa. Allahu Akbar. Kali ini jelas terdengar dari bawah lantai. Lantai kayu itu bergetar. Tar, akar. Perlahan, papan di tengah sajadah menonjol ke atas, seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Retak, retak lagi, dan jari-jari hitam muncul dari celah papan. Panjang, kurus, kuku-kukunya seperti arang terbakar. Raka mundur, napasnya tercekat. Jari-jari itu
mencengkeram tepi lantai dan menarik tubuhnya naik. Sesosok manusia atau yang dulu manusia. Kulitnya kelabu seperti abu. Matanya kosong tanpa putih. Bibirnya terbelah terlalu lebar, menampakkan gigi yang hitam. Namun wajah itu wajah ayahnya. Raka ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Makhluk itu berdiri tegak dengan gerakan patah-patah. Tulangnya berbunyi seperti kayu patah. "Kau datang," katanya dengan suara ayahnya yang bercampur desis berat. Akhirnya Raka gemetar. "Bapak?" Makhluk itu tersenyum lebih lebar. Kulit di pipinya robek sedikit. "Jangan panggil aku begitu. Penjaga tak punya nama." Dari luar, suara bambu berhenti bergesekan. Sunyi total. Lalu terdengar langkah kaki mengitari langgar. 1, 2, 10, puluh. Banyak bayangan tinggi kurus terlihat di balik celah dinding. Mereka tak punya wajah, hanya rongga kosong tempat mata seharusnya berada. "Kami sudah menunggu pengganti," kata sosok itu. Raka menggeleng panik. "Aku tidak mau." "Tak ada yang mau," jawabnya tenang. "Dulu aku juga begitu." Tiba-tiba dinding kayu berubah gelap. Dari sela-sela papan, tangan-tangan hitam merayap masuk, menggaruk lantai, menggores sajadah. Lampu minyak berkedip, api berubah biru, suhu ruangan turun drastis. Napas Raka membeku di udara. Makhluk itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat papan lantai menghitam seperti terbakar. Setiap 30 tahun, lampu ini butuh penjaga baru. Kalau tidak, mereka keluar. Ia menunjuk ke arah dinding. Bayangan di luar kini menekan pintu, mencoba masuk. Kayu berderak keras. "Bapak dulu memilih," Raka berbisik. "Tidak," jawab makhluk itu. "Aku terlambat lari." Tangan-tangan dari lantai mencengkeram kaki Raka. Dingin, licin, kuat. Ia terjatuh. Wajah makhluk itu kini tepat di atasnya. Dari rongga matanya, cairan hitam menetes ke pipi Raka. "Kau darahku," bisiknya. "Paling cocok." Raka merogoh saku. Tangannya menemukan ponsel. Tanpa pikir panjang, ia memutar rekaman azan. Suara azan asli menggema keras di dalam langgar. Makhluk itu menjerit, dinding bergetar. Bayangan di luar memekik panjang. Suara yang membuat gendang telinga terasa ingin pecah. Lampu minyak meledak, memercikan api biru ke seluruh ruangan. Tangan-tangan hitam terbakar seperti kertas kering. Raka bangkit, berlari menabrak pintu yang kini terbuka sendiri. Ia menerobos kebun bambu tanpa melihat ke belakang. Namun suara itu terus mengikuti. "Raka, kembali. Lampu tak boleh padam." Tiba-tiba tanah di bawahnya amblas. Ia terperosok setengah badan ke lumpur dingin. Dari bawah tanah, wajah-wajah kelabu muncul. Mata kosong menatapnya. Tangan-tangan menarik kakinya. Ia menjerit dan memutar ulang azan dengan volume penuh. Suara itu seperti pisau tajam bagi mereka. Wajah-wajah itu retak, hancur jadi abu. Raka berhasil merangkak naik.
dan terus berlari sampai pingsan di tepi sawah. Pagi harinya, warga menemukan langgar itu hangus terbakar. Anehnya, hanya bangunannya yang terbakar. Bambu di sekitarnya utuh, bahkan tak gosong sedikit pun. Di tengah puing ditemukan lampu minyak tua, masih utuh, tanpa bekas terbakar. Sejak malam itu, Raka sering terbangun tepat jam 0:07. Kadang ia mendengar suara bambu berbisik dari kejauhan. Kadang ia mencium bau minyak tanah di kamar. Dan 3 minggu setelah kejadian itu, di rumahnya sendiri, di sudut ruang tamu, lampu minyak kecil milik almarhum ayahnya menyala sendiri, tanpa api, tanpa sumbu, hanya cahaya biru kecil yang berdenyut pelan, dan dari balik jendela di antara kegelapan sawah, sosok-sosok tinggi kurus berdiri diam menunggu, karena penjaga lama sudah pergi dan pengganti belum sepenuhnya menolak